dampak dari COVID di wilayah khususnya di RW 4 ini sangat terasa. Kehilangan pekerjaan pada saat di lockdown itu kemarin, semua kegiatan yang kaitannya dengan perekonomian itu berhenti. Untuk pedagang seperti saya, sebelum adanya COVID, kita itu bisa berjualan, tapi begitu ada COVID, itu dampaknya sangat. Jadi kaget, shock gimana gitu. Soalnya nggak pernah ngajarin anak di rumah, sekarang tiap hari kerjaannya tambah. Harus ngajarin anak sekolah, harus ngurusin rumah tangga, harus ngurusin macam-macam. Jadi apa ya, semoga pandemi ini segera berakhirlah. Melakukan kegiatan, kita mengajukan proposal karena kita mau diberikan stimulan untuk ketangguhan perempuan, Iya, nol semua, ibu-ibu semua. Jadi kita usahanya semuanya ini kita menggunakan dana dari YU, murni dari YU. Kita berusaha untuk kita kembangkan. Sehingga kami berusaha bangkit dalam melaksanakan ibu-ibu untuk berusaha. November itu sama sekali tidak ada aktivitas olahraga dan orang-orang semuanya pada takut untuk ketemu orang. Makanya dari YEU memberi motivasi untuk kelompok Sri Katon untuk mengajak semua warga untuk melaksanakan senam yang sesuai dengan protokol kesehatan agar supaya badan itu fit, sehat dan semakin tangguh dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya YU, kita dikasih pelatihan, ada budidaya berlele, terus kita belajar sama-sama yang saya biasanya tidak bisa membuat jamu, jadi bisa. Karena jamu itu dulu sudah dari nenek moyang kita, jadi ini kita pertahankan agar supaya lestari. Ini ibu-ibu membuat jamu 2 orang, satu membuat kunir asem, satu beras kencur. Jamu ini kita mencoba kita titipkan ke warung-warung. Jadi masih memakai plastik, harganya masih istilahnya harga perkenalan. Di samping itu kami mengucapkan terima kasih kepada YEU yang telah memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang nantinya ibu-ibu bisa menjual. Bisa jamu, bisa makanan ringan. Tadi sudah seperti senam itu membuat bakmi, membuat nasi goreng, membuat nasi kuning, membuat nasi uduk, lah itu untuk ketahanan dan apabila nanti kita mendapatkan hasil itu bisa untuk menjadi ketangguhan ibu-ibu di dalam ekonominya rumah tangga masing-masing. Kita dilatih untuk bagaimana caranya ketika kita menghadapi bencana, salah satunya adalah bencana kebakaran. Kalau mau nutup langsung nutup. Cukup 1 tangan. Kita diberikan pelatihan bagaimana menanggulangi kebakaran di rumah, misalnya untuk gas bocor atau kompor yang keluar api. Juga ada pelatihan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang dimana kita dilatih untuk memberikan pertolongan jika tenaga ahli atau dokter atau perawat belum bisa datang dengan cepat. Kita sebagai warga, terutama perempuan, harus bisa meminimalisir kegawat daruratan yang akan terjadi selanjutnya. Yang tadinya kami tidak tahu tentang orang semaput itu gimana pingsan, kita jadi mengerti, tahu. Dan kemudian ada dialog-dialog dengan dinas-dinas terkait itu, tapi kita melakukan pakai Zoom ya. Itu pesertanya kurang lebih 200-an lebih lah. Kemudian juga ada pelatihan marketing online
Dengan marketing online kita juga diajarkan bagaimana cara pemasaran, apalagi selama pandemi ini pemasaran lebih giat kepada kegiatan pemasaran secara online. Manfaat dari pelatihan tersebut terutama untuk UMKM itu ya buat kami yang punya usaha ya sangat membantu ya. Jadi lebih tahu arah-arahnya, kalau punya usaha kita harus melapor kemana untuk bergabung di satu komunitas. Dari yang sebelumnya untuk ibu-ibu yang lain itu nggak tahu gimana cara membuat proposal, cara membuat anggaran dasar rumah tangga, kita jadi tahu seperti itu. Keanggotaan kita ada sekitar 25 ibu, aktif semua, membantu untuk kegiatan tani. Jadi nanti kita setiap sore banyak kegiatan yang kita lakukan, mencampur media sendiri, kemudian kita menyemai bibit sendiri, kemudian merawat dari semua sayur yang ada di wilayah RW 13, kita lakukan bersama-sama. Itu seringkali ada hama kutu putih dan itu membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi nanti dari ibu-ibu ada yang menyiram atau menyemprot untuk pembasmi hama. Kemudian kita juga ada pengolahan dari sampah organik, itu kita pakai yang namanya losida. Losida itu lodong sisa dapur. Lodong sisa dapur nanti akan kita panen di kemudian hari setelah menjadi pupuk kompos yang akan kita gunakan untuk bertanam juga. Kemudian di tempat kami juga ada bank sampah. Bank sampah itu bersifat sedekah sampah. Jadi sampah-sampah yang kita tabung di bank sampah itu tidak kita kembalikan ke nasabah, tetapi kita gunakan untuk kegiatan bertani di wilayah. Jadi ada kolaborasi ataupun kita saling kerjasama dengan bank sampah. Jadi dari hasil tani kita, panen dari sayur kita, akan sebagian kita olah dan kita bagikan untuk kegiatan mendukung kegiatan lansia ataupun kegiatan posyandu anak-anak balita. Ada juga yang kita jual, kita olah menjadi keripik sayur. Ada keripik pagoda, ada pare, ada terong. Alhamdulillah selama ini kita sudah berjalan untuk keripiknya dan banyak yang suka dengan hasil keripik olahan tani Migunani di RW kita. Untuk kedepannya mungkin kita juga akan lebih menggiatkan kegiatan tani agar bisa membantu meningkatkan ekonomi ibu-ibu. Harapannya dari tani Migunani ini juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di wilayah RW 13. Dari hasil tani Migunani ini banyak sekali manfaat yang kami peroleh dan hingga masyarakat di sekeliling kami pun juga merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah dalam segi kesehatan, ada yandu balita, kemudian yandu lansia, itu ada cek kesehatan dari mulai cek tensi, penimbangan, kemudian pembagian juga gizi tambahan untuk lansia dan juga balita. Juga kami membagikan masker dan hand sanitizer buatan ibu-ibu hasil dari pelatihan YU. Selain itu, kami juga membuat desinfektan sendiri hasil dari kelompok perempuan ini untuk dilakukan penyemprotan di rumah-rumah warga 2 minggu sekali. Kemudian kami juga diberikan ilmu cara membuat hand sanitizer dan desinfektan. Alhamdulillahnya kami sudah bisa membuat sendiri dan sudah kami laksanakan, kita buat, kemudian kita bagikan kepada masyarakat sehingga pelatihan yang kita dapat tidak hanya bermanfaat bagi kita kelompok Sri Kandi 04 tapi juga bermanfaat bagi seluruh warga Terban RW 04.
kita kemarin mencoba untuk membuat satu kegiatan budidaya lele dalam ember, kemudian tanaman hidroponik. Tadi kita sudah manen untuk yang kita tanam untuk di hidroponik itu yang tahap pertama. Itu sebagian kemarin sudah kita panen duluan. Ada sawi, ada bayam sudah, kemudian sebagian yang tadi kita panen itu ada selada merah, sawi, sama bayam. Nah, yang masih agak kecil-kecil itu adalah bayam merah. Bayam merah itu kemarin kita konsen semuanya bayam merah. Untuk yang penyemaian pemisahan berikutnya, kemudian masih ada lagi itu yang nanti harus kita pisahkan, yang tadi masih di tempat penyemaian itu adalah bayam sama bayam merah, bayam hijau, bayam merah. Kemudian untuk yang polybag itu kita baru mencoba, itu nanti yang akan kita masukkan dalam polybag ini tanaman-tanaman yang tumbuhnya atau masa dia hidupnya itu lama. Harapannya tidak untuk dijual, hanya untuk konsumsi masyarakat, ya, untuk menambah sayuran dari kebutuhan masyarakat ini agar bisa tercukupi. Namun kalau yang lele kita panen, kita jual ke masyarakat dulu dengan harga yang di bawah harga pasaran. Jadi ini hasil pelatihan dari JU itu sangat besar manfaatnya. Yang sebelum ada pelatihan ini, masyarakat kita awam masalah untuk budidaya ikan lele dan menanam sayur-sayuran. Setelah mendapat pelatihan-pelatihan itu, kelompok perempuan itu bisa mandiri. Dilakukan kelompok Gempita RW 07 Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan ini ada 4. Ada lorong sayur, budidaya lele cendol, kemudian lumbung sembako, dan yang satu lagi bank sampah. Dan kemarin kita mengisi daripada lele cendolnya 2000 lele bibit lele kita ternak, kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ember yang ada di sebelah sini, sekaligus ada di kolam, ada 2 kolam untuk lele cendolnya. Kemudian untuk Gempita ini kita mendirikan untuk bank sampah baru, di mana untuk bank sampah ini tujuannya supaya mendisiplinkan masyarakat karena kita untuk tinggalnya di bantaran Kali Code, ya. Jadi supaya mereka tidak langsung buang sampah ke sungai. Ada juga kegiatan Gempita yaitu sembako. Kita ada menjual beras. Kita juga bisa pesan lewat WA terus diantar ke rumahnya yang pesan tersebut. Kedua, saya juga karena saya tidak bisa bawa berat, tidak usah beli ke pasar jauh-jauh berat, langsung bisa diantar ke rumah itu, dan juga harganya juga lebih murah. Dengan harapan bantuan ini tidak selesai dalam satu tahap bubar, tapi saya kepengennya tetap berlanjut, tapi yang kita fokuskan adalah untuk budidaya lelenya. Yang soalnya kalau budidaya lele itu kayaknya agak menjanjikan. Dalam masa pandemi ini kami mengucapkan terima kasih kepada Yakum Emergency Unit yang telah bekerja sama dengan warga di tempat kami di RW 13
Kampung Cokrodirjan dan RW 7 Kampung Gemblaan Bawah. Dalam hal ini memberdayakan ibu-ibu atau wanita yang ada di kampung menjadi lebih berdaya menghadapi masa pandemi. Kami harapkan kerjasama ini bisa berlanjut dan berlangsung ke depannya lebih baik sehingga dapat menunjang ekonomi di wilayah Kelurahan Suryan Majan pada umumnya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kelurahan Suryan Majan. Terima kasih. Tetap semangat untuk berkegiatan walaupun di masa pandemi dan tetap menerapkan protokol kesehatan.